Part 11. Kembali ketakutan. Malam indah bersama Henry masih terbayang-bayang dalam ingatan Diva. Ia sangat bahagia saat mengingat kejadian itu. Nikmat memadu kasih dengan suami yang ia cintai terasa menegangkan. Rasa deg-degan masih dapat ia rasakan hingga detik ini. Menurut Diva, Henry sosok suami yang sangat mengerti melayani dan memanjakan istri. Laki-laki itu sangat lembut hingga membuat Diva makin bersyukur menjadi pendamping hidupnya. Henry tidak pernah memaksakan kehendak terhadap Diva hingga wanita cantik itu terbuai dengan semua kemesraan yang ia lakukan. Bagi Diva, suaminya adalah pendamping hidup idaman. Berkat kesabaran Henry, akhirnya Diva dengan ikhlas memberikan jiwa dan raganya. Penantian Henry berakhir dengan mendapatkan cinta yang tulus dari sang istri. Diva selalu berharap agar cinta dan pernikahan mereka tetap langgeng selamanya. Ia meminta kepada Yang Kuasa supaya cinta dan kasih sayang mereka selalu bersemi. Ia selalu berdoa agar Henry tetap menjadi suami idaman dan terbaik untuknya, ayah terhebat untuk anak mereka, juga imam saleh yang selalu mampu membimbing istri dan anak ke jalan yang diridai Allah. Diva berharap supaya Henry senantiasa menjaga hati untuknya, tetap ada untuknya dan mendampingi dirinya di kala senang maupun susah. 5 hari lagi, ulang tahun pertama cinta. Diva dan Henry berniat untuk merayakan hari bahagia anak yang sangat mereka sayangi dengan mengundang keluarga, saudara terdekat, juga tetangga. Mereka butuh persiapan untuk acara tersebut. "Gimana persiapan acara ulang tahun cinta, sayang?" tanya Henry saat mereka sedang menikmati sarapan di meja makan. "Udah hampir rampung, sayang. Kurang 20% lagi," jawab Diva sambil mengunyah nasi goreng kesukaannya. "Apa perlu kita minta bantuan adik kamu?" "Nggak perlu, sayang. Aku bisa sendiri kok. Nggak enak ngerepotin. Mereka juga pasti sibuk dengan kegiatan masing-masing." "Ya udah, kalau kamu merasa bisa mengerjakan sendiri, kenapa enggak? Semangat ya sayang." Henry menggenggam tangan istrinya itu. "Aku pasti berusaha melakukan yang terbaik untuk anak kita." "Terima kasih sayang." Henry mendaratkan ciuman di kening Diva. "Ini sudah menjadi kewajibanku sebagai ibu." "Ya udah, aku berangkat ke kantor dulu ya sayang. Jangan lupa ntar malam." Henry memainkan mata kanannya, lalu berdiri, kemudian memberikan ciuman di kening Diva. Itu merupakan isyarat yang Henry gunakan setiap ingin bermesraan dan meminta hak kepada istrinya. Ayah satu anak itu makin hari kian usil. "Oke sayang, aku selalu siap. Apa sih yang enggak untuk suamiku tercinta? Hati-hati ya." Diva membalas godaan Henry, lalu mencium punggung tangannya. Kegembiraan yang ditunggu-tunggu Diva dan Henry akhirnya datang juga. Hari ini tepatnya ulang tahun cinta yang ke-1 tahun. Juga merupakan tahun pertama pasangan itu merayakan hari lahir putri mereka. Cinta sangat senang melihat dekorasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Banyak balon dan hiasan-hiasan warna-warni yang menghiasi ruang tamu dan ruang keluarga. 2 ruangan itu digunakan untuk tempat acara. Diva sangat puas dengan hasil yang telah ia kerjakan dan siapkan. Acara segera dimulai. Orang tua dan mertua Diva telah hadir sejak pagi. Mereka turut mempersiapkan acara ulang tahun cinta. Kebahagiaan terpancar di wajah orang tua tersebut. Kekompakan yang ditunjukkan sebagai bukti kalau mereka telah berhasil mempersatukan Henry dan Diva menjadi sepasang suami istri yang sangat bahagia. Keluarga terdekat juga telah berkumpul sejak tadi siang. Mereka tidak henti-henti mengajak cinta, bermain dan bersenda gurau. Mereka sangat senang melihat kelucuan putri Diva dan Henry. Tetangga dan teman-teman mereka juga telah hadir. Acara sudah dimulai. Cinta gemas melihat lilin yang menyala. Ia ingin segera meniup. Setelah menyanyikan lagu selamat ulang tahun, gadis mungil itu pun diminta untuk meniup lilin. "Ayo cinta sayang, tiup lilinnya.
pinta seorang tetangga yang telah Diva tunjuk sebagai pembawa acara. Cinta berusaha meniup lilinnya. Semua yang hadir memberikan selamat kepada Cinta dan mereka tidak lupa dengan kado dan hadiah. Saat tamu undangan sibuk memberikan kado kepada Cinta, tiba-tiba Bi Inah datang dengan membawa kotak berukuran sedang. "Maaf Bu, ini saya temukan di depan pintu," ucap Bi Inah lalu memberikan kotak tersebut kepada Diva. "Dari siapa Bi?" tanya Diva ingin tahu. "Tidak tahu Bu." Diva sangat heran, kenapa tiba-tiba ada kotak di depan pintu. Ia bertanya dalam hatinya, siapa yang mengirimnya? "Jangan dibuka sayang," ucap Henry tiba-tiba, karena melihat istrinya itu ingin membuka kotak tersebut. Akhirnya, Diva mengurungkan niat membuka kotak itu. Acara telah selesai. Semua yang hadir juga sudah pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga dengan orang tua dan mertua Diva. Sementara Cinta sangat kelelahan. Ia sudah tidur sejak 1 jam yang lalu. Henry sebagai ayah mendampingi putrinya itu berbaring di tempat tidur. Diva masih sangat penasaran dengan kotak yang Bi Inah temukan di depan pintu. Ia mencoba membukanya. Setelah kotak terbuka, dirinya sontak kaget dan berteriak histeris karena tidak kuat melihat isinya. "Tidak!" Henry yang sejak tadi berbaring bersama Cinta sangat terkejut mendengar teriakan histeris yang keluar dari mulut Diva. Ia pun segera berlari menghampiri istrinya itu. "Ada apa sayang?" tanya Henry dan langsung memeluk Diva. "Aku takut sayang," jawab Diva terbata-bata dengan tubuh gemetar. "Ya Allah, kamu sampai gemetaran gini sayang. Keringatan juga. Kamu kenapa?" Henry kembali bertanya. "Kotak itu," Diva menunjuk ke arah kotak yang Bi Inah berikan saat acara ulang tahun Cinta tadi. "Itu kotak yang Bi Inah kasih ke kamu tadi siang?" "Iya, tapi aku nggak mau melihat isinya," jawab Diva berusaha menenangkan diri. "Isinya apa sayang? Kenapa kamu takut? Kamu lihat aja sendiri, aku nggak sanggup." "Ya udah, kamu duduk dulu. Tenangin diri dan tarik napas. Aku mau cek isi kotaknya." Henry penasaran dengan isi kotak itu. "Hati-hati sayang." Henry sangat hati-hati melihat isi dalam kotak tersebut. Setelah melihat isinya, ia juga sama terkejutnya dengan sang istri. "Astagfirullah ya Allah. Siapa sih yang tega kirim benda seperti ini?" Henry heran dengan apa yang ia lihat. "Tolong jauhkan kotaknya sayang. Bakar aja. Aku takut." Diva kembali membuka suara. "Iya sayang." Henry segera membawa kotak tersebut keluar dari rumah. Diva masih tidak habis pikir dengan apa yang ia lihat dalam kotak tersebut. Ia berpikir, apa salah keluarga kecilnya hingga ada seseorang yang berniat mengirimkan teror. Ia bingung, siapa yang tega ingin membuat dirinya harus menjerit histeris dan ketakutan. Ia tidak habis pikir dengan seseorang yang berani mengirimkan benda aneh itu kepada keluarganya. Ia masih bertanya-tanya, siapa orang itu sebenarnya? Pengirim teror itu dengan penuh kebencian dan dendam memberikan keluarga Diva kejutan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Orang itu mengirimkan sebuah boneka berwarna putih yang bahannya terbuat dari kain lalu dibaluri darah. Sementara bagian perutnya ditancapkan beberapa jarum putih. Di dalam kotak juga diselipkan secarik kertas putih yang bertuliskan, "Mana janji manismu?" Tiba-tiba Diva mengingat satu nama setelah membaca tulisan dalam kotak tadi. Ia menebak Haris yang melakukan semua itu. Namun, ia bingung dan berpikir, bagaimana Haris yang melakukannya, karena ia tahu kalau mantan kekasihnya itu kini masih di luar negeri. Dirinya makin tidak mengerti dan penasaran dengan orang yang ingin berbuat jahat terhadap keluarga kecilnya. Apakah Diva akan memberitahukan siapa yang melakukan teror itu kepada Henry?